Ada tuh backing membacking dalam kasus ya. Ada ya backing membacking dalam sebuah kasus. Berarti hukum ini ditegakkan karena backingan ya Pak. Wah ya ini backing membacking ini. Makanya kalau hukum udah nggak ditegakkan secara adil ya itu susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat afiat. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat. Mudah-mudahan Indonesia jadi lebih baik hari ini ya Allah. Allah angkat segala musibah dan Allah jadikan musibah itu sebagai pelajaran bagi semuanya, bagi rakyat, aparat dan pejabat, agar bisa kembali ke jalan yang benar insya Allah semuanya, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke konten seperti biasa, Kustul Indi ya, ramuan herbal luar biasa untuk daya tahan tubuh ya, untuk imunitas. Di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi untuk itu. Insya Allah bisa melawan infeksi dari luar terhadap tubuh kita, termasuk infeksi yang mau dibilang ada gelombang-gelombang tuh. Begitu. Oke, kita masuk ke konten. Konten gua kali ini adalah tentang ada beredar satu video di Twitter ini lumayan viral ya, lumayan viral, tentang seorang polwan yang bercerita tentang keadaan waktu di kantornya. Institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri itu diwarnai banyaknya oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, banyak banget ini oknumnya ya kan, sampai ada bilang oknum kok banyak ya, mau gimana lagi. Berarti kan ini perlu, sebagai rakyat kita harus membantu kepolisian untuk memperbaiki kinerja mereka, karena memang kepolisian ini yang paling dekat sama rakyat. Kalau TNI itu kan menjaga negara dari gangguan pihak asing, walaupun ya, banyak sekali sekarang ini TNI juga akhirnya berhadapan sama rakyat langsung ya, jadi bingung juga sih, jadi yang mana ini yang mau diperbaiki dulu, yang mana nggak paham gue. Tapi alhamdulillah kita melihatnya ya, ini sampai di tag juga Pak Listio ini, kita melihatnya bahwasanya masyarakat Indonesia tetap aktif kritis gitu. Nah, kita berharap Pak Listio dan jajarannya juga bisa menanggapi kritik dari masyarakat ini terhadap kinerja kepolisian yang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kabar miring tentang kepolisian. Tapi alhamdulillah juga bahwasannya nggak semua di kepolisian itu bersikap atau mempunyai nilai negatif di mata masyarakat. Alhamdulillah ada beberapa masih kita menaruh harapan ya. Jadi ini sama-sama kita memperbaiki nama institusi kepolisian yang di akhir-akhir ini memang dalam tanda kutip sangat negatif. Banyak sekali beredar berita-berita tentang oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Oknum polisi yang membuat masyarakat itu justru mempunyai penilaian negatif terhadap institusi kepolisian. Nah ini video yang beredar itu ini bismillahirrahmanirrahim, kita lihat ya. Nah ini videonya nih ya. Lapor ini dari akun namanya Sinok165 @rezim_badut.
lapor Pak Listio Sigit, oknum seperti ini yang harusnya banyak di institusi yang Bapak pimpin. Artinya ada positif ada negatif, nggak semuanya negatif ya. Nah ini gua nggak tahu ini mengungkap kebenaran polisi part 3. Ini berarti udah ada part 1 part 2 nih. Cuman ini lumayan nih, 17.000 tayang ya kan di Twitter. Kita lihat ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ngomong apa nih polwannya? Pada saat saya masuk ke ruangan saya dapatlah senior saya rating 21 atas nama Bribtu Ahmad Afandi. Pada saat itu dia masih Bribtu Ahmad Afandi. Saya dapatlah senior saya sedang merubah berkas BAP saya, berkas acara pemeriksaan saya. Dia tertangkap tangan oleh saya. Saya tegur, saya spontan tegur. Kenapa dirubah? Kenapa? Saya tanya seperti itu. Dia menjawab, kenapa dikasih tersangka dia? Kamu masih baru jadi polisi. Emang iya, saya masih baru jadi polisi di situ. Dia ngomong, kamu nanti bahaya kalau berurusan sama mereka. Mereka itu keluarga orang ada, keluarga orang kaya. Mereka itu punya backingan yang hebat. Mereka itu punya backingan yang luar biasa gitu. Nah, berarti kan dari penjelasan Pak Ibu Polwan ini ada tuh backing dalam kasus ya. Ada ya backing dalam sebuah kasus. Nah, berarti hukum ini ditegakkan karena backingan ya Pak. Wah ya ini backing ini. Makanya kalau hukum udah nggak ditegakkan secara adil ya itu susah. Akhirnya ada sebagian orang yang merasa aman aja, gue tenang aja, gue punya backingan ini, tenang aja, backingan gue ini, gitu. Akhirnya hukum nggak jalan kalau begitu. Karena apa? Ada sekelompok yang merasa kebal hukum. Saya jawab, kenapa harus takut? Walaupun saya masih junior, semua bukti sudah cukup untuk mengatakan dia sebagai tersangka. Nah, Saya marah dong. Nah, jadilah keributan di Polsek Biru Maru pada saat itu. oh di Biru Maru itu di Sulawesi Tengah ya. Biru Maru itu Sulawesi Tengah dekat Palu itu. Bapak kau tahu ya kan gue pernah di Palu waktu gempa tsunami itu. Ya, Biru Maru itu dekat di Palu. Kalau salah tolong ingatkan. Ya, jadi BAP dirubah, terjadi perdebatan ya kalau nggak salah ngapain takut katanya Ibu Polwan ini ya. Kadang-kadang begitu Bu Polwan. Memang ada berarti memang ya. Yang minta maaf ini buat Pak Listio kan itu di tag buat Pak Listio lagi nih ya. Bahwasanya berarti ada ya kasus-kasus yang memang menjadikan apa ya backingan gitu. Bisa aja berubah BAP itu. Wow. Akhirnya kan tingkat trust, kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian itu, institusi kepolisian itu makin rendah Pak. Masyarakat ini, kepolisian itu kan mestinya mengamankan, mengayomi. Contohnya kami kemarin Pak. Kami kemarin itu cuman orasi gitu dan banyak emak-emak itu Pak. Wah, aparat Bapak luar biasa loh. Sampai saya bikinkan video khusus juga kan ya Pak. Nah ini ternyata ada begitu ya Pak ya. Setelah ribut di polsek tersebut, saya pulang lah. Pada saat saya pulang, saya kerjakan itu berkas di tempat tinggal saya. Besok paginya setelah keributan hari itu di Polsek Biru Maru, saya dapat SMS. Di mana bunyinya itu, saya dimutasi di Polres Donggala sebagai lantas. Saya kaget dong, saya tidak terima. Kenapa seperti itu? Kenapa pada saat ribut itu, bukannya provos menginterogasi, tapi malah saya yang terlempar ke Polres Donggala. Padahal kan yang tertangkap tangan berbuat salah itu bukan saya, tapi senior saya. Nah, setelah saya dapat SMS kalau saya dimutasi,
spontan saya marah. Nah, yang benar dimutasi. Nah ini nanti ya kesian juga ya, ya Allah, ya begitulah. Ya mau ngomong apa gue ya. Nah kalau hukum udah begini, ini aparatnya loh nih. Ini penegak hukumnya, bayangin. Kalau masyarakat salah itu wajar, masih mungkin nggak tahu hukum atau gimana ya. Ini aparat penegak hukumnya begini, dan itu oknumnya banyak. Ya kan? Nah ini kita lihat komentar netizen nih. Lumayan ya, sampai 71 kutipan, 1582 like, 738 retweet. Dari Panji Arifin, zolim itu namanya, atas keadilan harus ditegakkan kebenaran. Benar, keadilan itu ya keadilan. Ya, jangan hukum tumpul di satu sisi, tajam di sisi yang lain. Kesian di sini ya, Bu Polwan tadi ya. Mungkin langka nih keberanian kayak Mbak Pol. Nah, ini keren ini komentar dari Dodge. Abi underscore Arya. Iya, keberanian itu yang mulai langka di Indonesia ini. Semuanya itu kayaknya tak tunduk dan taat kepada perintah atasan yang memberi perintah, tanpa berpikir apakah benar perintahnya atau salah gitu. Nih, itu keberanian dalam menegakkan kebenaran, keadilan itu jarang. Dan ini dari anggota aparat pun banyak yang seperti itu. Wah, kita nggak bisa apa-apa, ini perintah atasan. Kita ini cuma menjalankan perintah. Jadi walaupun salah ya menjalankan perintah aja ya. Orang jujur dalam institusi satu lurus banding 1000 oknum bengkok. Nah nih, ini teguran banget nih. Institusi kepolisian ini lagi disorot banget sama masyarakat nih. Nah ini sampai ada yang balas Mbak Diva ini 1000 kok oknum sama ketawa ya. Benar. 1000 itu kalau dikumpulin jadi aksi demo banyak itu Pak, 1000 itu ya. Ya Allah. Ini dari Ambon, Skip Bronx 90-an. Ini kok mirip Polwan ini, yang punya kasus di Semarang yang tertangkap basah sama suaminya. Kita lihat ya, ini orang. Pokoknya kalau ada yang benar biasanya selalu ada yang gitu, yang framing tuh. Kita lihat dulu dah. Nah, lihat ya, dibalas apa? Polisi yang lurus harus didukung, Mas. Nah, begitu. Jangan di framing jelek. Ada yang lurus di framing jelek. Hah? Itu Polwan yang di Polsek Biru Maru Sulawesi Tengah. Padahal udah ngomong loh, Polsek Biru Maru Sulawesi Tengah. Ini Mas Ambon ini, kira-kira Ambon Skip Bronx ini, ya Ayah Harno ini, dia nonton videonya apa enggak nih? Aha, bukan beda malah mukanya. Nih ada yang bikin fotonya. Nah, nemu aja lagi. Nah, iyalah. Wilayah kerja Polres Sigi Biru Maru Polda Sulteng. Nah, nih selalu ada yang gitu ya, framing negatif. Kalau ada yang positif di framing negatif, jangan begitu dong Ayah Arno. Kita coba lihat ini pasti nggak jelas akunnya nih. Nah, kita lihat dulu. Mana ya? Nih, lihat nih. Nah kan, ya cuman retweet. Nah ini akunnya si Ayah Arno. Yalah. Jangan dong. Ini beneran parah banget, kayaknya lucu katanya Mbak Angelika. Wah, anda minta maaf dia, SOP-nya begitu kali ya, kerja atas dasar uang dan backing, sangat kacau ini. Semoga Bapak Listio Sigit bisa bersihkan para oknum yang mencoreng Polri, amin. Ya lu, berarti kan memang ada nggak? Itu kan baru di Sigi Biru Maru, belum tahu di daerah lain. Apakah sama? Ini biasanya minta maaf nih ya, yang tahu pasti senyum-senyum. Ah, iya, kan udah biasa, kan memang begitu. Itu komentarnya deh. Ah tenang aja, urusannya gampang, gua punya backing, kan begitu. Nah jadi hukum ini tergantung uang dan backingan ya. Makmum bingung, namanya Makmum bingung, tuh nunggu kelanjutannya next time. Oknum yang tersistem dengan sangat baik. Oknum
Aduh. Ini dari Tamsil Tamar, saran saja nih Pak, kan baru dibentuk di Polri, Korps Pemberantasan Korupsi. Mohon bisa ditarik dan dipindahkan Polwan ini ke wadah yang baru tersebut, regenerasi, sepertinya cocok dengan semangat Bayangkari. Iya, kayaknya, makanya ya, gua kadang-kadang mikir apa ya, sama tokoh-tokoh yang udah terkontaminasi oleh sistem gitu. Ya, sistemnya ini sayang, sistemnya, karena yang udah terkontaminasi oleh sistem, kita mau berharap apa dari keadilan hukum ini? Yang seperti ini kejadiannya bukan hanya tahun-tahun ini karena keterbukaan, era keterbukaan informasi, akhirnya masyarakat bisa tahu. Nah, buat masyarakat, dengan era keterbukaan informasi ini jangan takut, karena kejahatan itu selalu dilakukan sembunyi-sembunyi gitu. Kita harus berani tampil untuk menyampaikan kebenaran, harus itu. Bukan nanti dapat intimidasi, udah biasa namanya kebenaran kok. Menyampaikan kebenaran jangan lagi sembunyi-sembunyi. Kita jangan kalah sama kejahatan. Yang mestinya sembunyi-sembunyi itu kejahatan. Kebenaran itu harus tampil. Nanti kalau kebenarannya sembunyi-sembunyi, kejahatannya yang tampil. Kalau sudah kejahatannya yang tampil, makin banyak, akhirnya kejahatan yang banyak dipercaya oleh banyak orang, itu jadi kebenaran. Tapi kebenaran semu, kebenaran fitnah. Karena apa? Yang benar-benar kebenaran nggak mau tampil, nggak berani untuk menyuarakan kebenaran. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kita jangan cuma menyalahkan yang jahat. Kenapa? Yang benar aja nggak mau tampil. Begitu. Ayo kita tunggu apakah komitmen Kapolri, pembenahan internal Polri bukan hanya sekedar omongan. Iya, sama-sama. Dan kepada Pak Listio Sigit, alhamdulillah Pak, saya termasuk orang yang akan terus menyuarakan untuk pembenahan institusi kepolisian Republik Indonesia. Saya akan terus menyuarakan kebenaran untuk perbaikan Pak, sama-sama. Kami juga berharap kepada institusi kepolisian ini Pak. Mau kemana lagi kami ini? Kami ini berharap bisa mendapatkan keadilan hukum lewat bantuan dari Bapak kepolisian, dari institusi kepolisian. Nah, kalau institusi kepolisiannya nggak bisa bantu kami, terus kami kemana, Pak? Ya kan? Ayo, Pak, sama-sama. Rakyat, khususnya nih ya, khususnya saya nih. Ayo, saya akan ikut andil, turut serta, sebisa saya. Untuk apa ya? Sama-sama. Agar apa? Masyarakat sama Polri, sama kepolisian tuh bisa terjadi sinergi yang baik. Begitu ya, Pak? Kapan-kapan kita ngopi Pak. Nah, enak kan sambil ngopi. Kita nggak perlu takut gitu masyarakat sama kepolisian. Bukan takut, bukan meremehkan gitu. Karena ditakuti itu nggak enak sebenarnya Pak. Kata guru saya, mudah-mudahan guru saya umur panjang sehat afiat. Jangan jadi orang yang ditakuti. Karena kalau lu ditakuti, ntar ada lu mereka pura-pura baik depan lu. Tapi dalam hatinya kapan sih orang ini pergi gitu. Nah, jadi orang itu yang kita nggak ada dicari, ada kita, dia nggak pengen kita pergi gitu. Nikmat gitu hubungannya. Kami kepinginnya masyarakat sama kepolisian begitu Pak, saling mendukung, saling sinergi yang baik demi tegaknya keadilan hukum di Republik ini. Begitu ya Pak. Nih, ayo Pak Jen, buktikan janji Anda yang ada di poin 6, kata Jel Brandan. Poin 6, jalankan rekomendasi HAM soal insiden KM 50. Nah, itu juga. Saya yakin banyak polisi yang baik, namun saya juga yakin banyak polisi yang baik tersingkir. Salah satu contohnya ini. Ya, saya juga yakin banyak polisi baik. Banyak. Alhamdulillah, kalau kita ke markas kepolisian ya, baik di Polda, Polsek, Polres, itu kalau waktu sholat, alhamdulillah kami ngelihatnya yang muslim ya, itu banyak juga kok. Artinya masih dengan iman. Cuman kadang-kadang sistem Pak, sistem yang membuat mereka begitu. Ini kita terusin dikit ya. Buat Bapak Listio Sigit, tolonglah sesekali sidak atau cari informasi tentang anggotanya yang di Polsek dan Polres. Orang-orang tuh ngeri kalau kasusnya berurusan sama polisi. Karena dipikirkan orang-orang kalau kasus sudah ditangani polisi, wajib nih siapkan uang. Ini yang harus dibersihkan oknum-oknum minta duit. Nah, bahkan Pak, orang kehilangan kendaraan bermotor itu Pak, yang umpamanya motornya hilang, itu cuma minta surat kehilangan Pak.
Kenapa? Habis lebih baik ke asuransi dan percuma kalau mau nyari. Nanti ujung-ujungnya harga motornya nggak seberapa, uang yang dikeluarkan lebih banyak. Begitu, Pak. Bener nggak sih gue ini? Ayolah, kita ini sama-sama cinta bangsa Indonesia. Antara kepolisian dan masyarakat, itu hukum yang berada di tengah gitu. Mudah-mudahan bisa begitu ya, Pak. Ini jujur aja, Pak, nggak sedikit loh masyarakat yang ini sebagai masukan aja. Pak Sigit, beri polisi ini keadilan. Kita percaya di bawah komando Pak Sigit institusi ini akan lebih baik. Iya, Pak Sigit. Kita jangan mau dipecah-pecah, Pak Sigit. Jangan jadi orang yang kalau Bapak cuman nyikat satu sisi, wah mereka rame-rame. Tapi yang begini mereka diem, nggak boleh begitu. Mau siapapun, Pak, mau dari golongan manapun, mau siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, selama dia tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, ya mestinya mendapatkan keadilan hukum. Termasuk anggota Bapak ini yang Polwan ini, mestinya dapat keadilan beliau. Oh, yang jujur di kepolisian akan terlempar ya, busuk dari kepala. Nah, kan akhirnya pimpinannya yang salah nih dari anggapan ini. Udah nggak kaget lagi rakyat sama yang model kayak gini mah. Nah, ini yang harus diperbaiki nih. Pendapat masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ternyata di dalam instansi polisi banyak oligarki juga. Ya, oligarki ini sudah menggurita di semua lini. Itu backing dan uang itu. Kan kita udah ngelihat. Iya kan? Plat nomor itu bisa beli nggak? Kopi dulu gue. Plat nomor, beli bisa nggak? Plat nomor cantik, itu harganya mahal ya? Aduh. Kalau korban rakyat miskin, BAP pasalnya ngeri-ngeri hukuman. Jika ada backingan, otomatis bebas. Nah tuh, oh jadi ada backingan segala ya. Ada. Ya ternyata mental mereka kalah sama uang. Nih, termasuk rakyatnya, nggak cuma polisi kalau ini. Kalau udah dapat uang, ya udah dapat nyaman, udah dapat keadaan yang enak, ya kalah lah. Kita ini yang diserang mental. Bangsa Indonesia ini yang diserang mental. Nggak cuma kepolisiannya, rakyatnya juga. Orang rakyatnya dikasih 300.000, suara digadekan 5 tahun kok. Ya kan dikasih 250.000, bisa nerima enjus seumur hidup kok. Ya kan? Iya, mentalnya itu di uang. Jadi mental ini, aduh. Ini makanya pentingnya revolusi akhlak. Mudah-mudahan kita bisa. Kita punya idealis untuk hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bukan yang amandemen. Gua sama yang amandemen ini percuma. Gua kepengen Undang-Undang Dasar itu kalau bisa kembali kepada yang asli. Insya Allah bisa. Yang sekarang ini ya itulah membuat jadi apa ya? Sistemnya jadi kayak oligarki banget gitu. Ya, nih komentarnya semua begini, Pak. Sudah tidak aneh institusi ini kayak jeruk makan jeruk, di dalamnya saja main backing, apalagi perlakuannya untuk masyarakat umum, nggak ada duit, habislah sudah. Nah, tuh Pak. Ya, semoga kesatria muncul untuk menegakkan kebenaran dan tegaknya hukum yang setajam-tajamnya, tidak memilih dan membeda-bedakan warna. Amin. Mudah-mudahan Pak Listio Sigit bisa. Rupanya bersih-bersih belum kelar juga. Sampai kapan? Ya sampai bersih. Nah masalahnya yang bersih-bersih ini yang dibersihkan banyak banget kayaknya. Dah gitu aja ya guys ya. Ini kebanyakan nih. Nanti kelamaan. Gitu aja. Gue minta maaf ya kalau ada salah Pak Listio. Dan ini kesimpulannya adalah institusi kepolisian Republik Indonesia, ya, Polri, itu sedang disoroti oleh masyarakat dengan nilai yang negatif. Dalam di bawah kepemimpinan Bapak Listio Sigit Prabowo. Mudah-mudahan ya video ini silakan ini bisa jadi masukan buat institusi kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi perbaikan, dan kayak kita sebagai rakyat harus punya keberanian untuk sama-sama bersinergi ya, agar hubungan masyarakat dan kepolisian itu menjadi lebih harmonis, lebih indah dengan tegaknya hukum.
tegaknya keadilan hukum, baik untuk kepolisian dan juga untuk masyarakat. Jadi hubungan ini harus ada. Mudah-mudahan Pak Listio Sigit mendengar ini sehingga bisa terjadi sinergi yang baik antara rakyat dan kepolisian agar bangsa ini jadi baik gitu. Ya, masyarakat kadang-kadang takut mau ketemu polisi, yaitu mau apa-apa ngurusnya pakai duit, harus ada backingan. Dan ini udah berlangsung lama kok Pak Listio Sigit. Masa Pak Listio Sigit nggak tahu? Tahu lah, pasti tahu lah beliau. Itu aja ya, mudah-mudahan ini video bisa jadi manfaat untuk perbaikan semuanya. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, lupa lagi saya Pak. Tapi nanti dah, itu masalah yang kepolisian datang ke rumah-rumah untuk nyuruh orang nyuntik, terus bin, itu gimana ya Pak?